Dan yang di BI pun kita untuk penukaran uang kecil yang kebutuhan lebaran kita tidak ada yang dari masyarakat. Sahabat Onyx dari Digital Creative Hub Onyx Radio, Rega udah kedatangan 3 orang narasumber, masih menunggu juga 1 orang lagi. Yang pertama ada Bang Mahdi Abdillah. Nah, beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, yang dalam hal ini juga beliau didampingi oleh Bapak Dharma Mulia. Betul Bapak ya? Bapak Dharma Mulia selaku Kepala Seksi Pengolahan Uang Rupiah Bank Indonesia Balikpapan. Nah, di sebelah beliau yang tidak asing lagi, yang selalu nemenin Rega juga di Sersan Ngopi, beliau adalah Bang Maulid, pemerhati kota. Hari ini tema kita adalah COVID melandai, beredar 1T lebih uang baru nih Pak. Di saat mendekati lebaran, kebutuhan meningkat, padahal sebenarnya nggak seperti itu juga sebenarnya Pak Mahdi ya. Boleh silakan Pak Mahdi, ada kabar terbaru apa dari Bank Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bahwa permintaan masyarakat yang kita sediakan uang baru untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran itu kira-kira 1,68 triliun atau naiklah dari tahun kemarin yang hanya sekitar 0,89 triliun, naik cukup signifikan. Memang secara kebutuhan ini kita sudah antisipasi, kita nanti kerjasama dengan perbankan untuk distribusinya. Jadi ini juga agak menunjukkan optimisme dari masyarakat yang tercermin dari proyeksi yang disampaikan oleh perbankan ke kita mengenai kebutuhan uang rupiah menjelang lebaran. Jadi kira-kira itu gambaran seperti apa sekilas mengenai cerminan optimisme dari masyarakat terkait perekonomian gitu. Oke, berarti sejauh ini masih tercover lah, masih aman lah Pak ya, karena masih. BI juga menyesuaikan dengan permintaan dari perbankan ya. Iya, iya. Ada yang boleh tambahkan Pak Dharma mungkin dari yang disampaikan Pak Mahdi pagi ini mengenai tadi yang beliau utarakan? Terima kasih Mas. Sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat di Balikpapan ini sampai dengan saat ini kita cukup tercover, termasuk ketersediaan uang kita itu tidak hanya kita cover sampai 1,68, bahkan itu lebih gitu, bisa lebih sampai 3 kali lipatnya itu kita siapkan gitu. Jadi kalau saat ini pun tiba-tiba nanti ada permintaan yang mendadak lebih dari itu, kita tetap siap dengan semua kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di Balikpapan. Oke, baik Pak Dharma, terima kasih informasinya. Gimana kabarnya Bang Jul, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya. Amin. Untuk hari ini, minggu ini kita masih ngobrol masalah COVID juga nih. Ini bersama dengan teman-teman dari Bank Indonesia, Bang Jul, bersama dengan Bang Maulid juga. Mungkin seperti yang diinformasikan tadi di awal adalah tahun ini Bank Indonesia sesuai dengan permintaan dari beberapa perbankan juga 1,68 triliun untuk persiapan mendekati Lebaran nih Bang Jul. Tapi kita bisa lihat juga untuk COVID-19 saat ini data yang kita dapat pun adalah mungkin masih naik turun nih Bang Jul untuk penderita COVID ya. Iya. Nah, oke, dengan hal tersebut apakah sejalan nih dengan harapan juga dengan surat edaran atau dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID nih di tengah masa pandemi? Jadi begini Bang, memang kebijakan pemerintah ya dalam menangani COVID kan sudah kita ketahui bersama. Yang terbaik adalah mencari keseimbangan. Bagaimana keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Itu dulu. Bagaimana tadi kita aman dari COVID tetapi di sisi yang lain ekonomi tetap berjalan. Nah, ini kita dalam situasi saat ini kan sebenarnya di seluruh elemen masyarakat yang bergerak di berbagai macam segmen usaha, ini adalah momen paling ditunggu-tunggu nih. Sebenarnya di Ramadan dan Idul Fitri. Disinilah mereka mendapatkan income yang lebih, kan seperti itu kan kalau di keadaan normal. Ya. Nah, tetapi kita harus bisa pahami bersama dan harus kita bisa mengerti bersama bahwa ini situasinya tidak normal. Ekonomi kita bangkit kembali, tetapi ingat tetap harus dalam koridor aman COVID. Oke. Satu-satunya yang kita pegang adalah protokol kesehatan. Dan saat ini berjalan bersamaan dengan vaksin. Betul. Ini yang harus kita saksikan dulu. Oke, baik Bang Maulid, berarti dengan 1,68 triliun ini Pak Mahdi, Pak Dharma, Bang Maulid dan juga Bang Jul, apakah masyarakat di
secara tanda kutip dipaksakan harus konsumtif di masa pandemi seperti ini? Silakan Pak Mahdi. Ya, jadi bukan kita yang mendorong untuk konsumtif ya, tapi BI lebih mengakomodir permintaan masyarakat via perbankan. Jadi tetapi kita juga paham mengenai situasinya terkait perlunya protokol yang ketat. Makanya tadi kita ceritakan kita untuk penukaran kita tidak ada lagi penukaran menggunakan mobil kas keliling, ngumpul di satu titik dan orang tadi ngumpul rame-rame di situ dan protokolnya susah dijaga. Jadi dan yang di BI pun kita untuk penukaran uang kecil yang kebutuhan lebaran kita tidak ada yang dari masyarakat. Jadi hanya perbankan yang ngambil di BI. Nanti teman-teman Sobat Onik, masyarakat yang mau ngambil uang pecahan kecil 20.000 ke bawah bisa ke masing-masing bank. Jadi dari sisi protokol bisa kita jaga karena kan kalau perbankan sudah ada perangkat-perangkat untuk mendukung protokolnya. Yang kedua terkait tadi masalah penjaga protokol kesehatan juga kita juga lagi gencar-gencarnya nih Bang, kita ngenalin metode pembayaran menggunakan kris. Itu untuk di masa pandemi itu sangat membantu ya mencegah kontak fisik antara si penjual pembeli maupun bisa antara penjual pembeli, intinya antara pemberi dana dan penerima dana lah. Bisa di kota infak masjid, zakat, infak gitu ya. Jual beli juga bisa. Itu lebih praktis kita menggunakan metode kris. Jadi cepat, semuanya akurat dan tercatat gitu ya. Dan tanpa kontak langsung sehingga bisa membantu memperkecil kontak fisik gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Mahdi. Jadi sebenarnya dengan harga yang dikeluarkan tadi 1,68 triliun sebenarnya di satu sisi BI tidak, itu bukan BI yang mengakomodir, tapi dari perbankan. Permintaan perbankan mungkin dari perbankan juga punya beberapa pandangan sendiri melihat masyarakat saat ini karena jujur mungkin di tahun lalu kita untuk berbelanja, untuk jalan-jalan, untuk ya bisa dibilang merayakan Lebaran tuh agak-agak susah kayaknya ya sebenarnya ya. Cuman di tahun ini semoga aja sekali lagi meskipun di tengah masa pandemi, tapi menurut saya nih Pak ya, dengan uang 1,68 T itu terlalu besar sih menurut saya ya melihat masyarakat, apalagi di masa pandemi yang masih naik turun seperti ini. Sorry Pak Mahdi dan juga Pak Dharma ya, mungkin saya agak potong, mungkin langsung ke Bang Maulid dulu. Bang Maulid sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa nih Bang Maulid? Ya, kalau menurut pandangan saya sebenarnya kita apresiasi bahwa BI itu menumbuhkan rasa optimis. Ya. Rasa optimis bahwa kita ini bisa berkegiatan, berusaha untuk semangat lagi. Betul. Dan juga jangan lupa bahwa untuk Lebaran Idul Fitri, masyarakat ini kan mengharap satu mendapat gaji, kedua mendapat THR. Ya. Ya mungkin. Oh itu diharapkan sekali Bang. Jadi mungkin BI itu mengantisipasi untuk dana tambahan itu, yaitulah tambahannya di uang baru itu. Betul. Kan uang baru itu kan mungkin menarik uang lama yang ditukar dengan uang baru. Uang baru. Sebenarnya mungkin persentasenya ya dengan ada yang pertambahan itu ya ada THR itu. Ya. Dan bahasanya pemerintah kan paling enggak H-7 kan udah harus selesai ya. Ya. H-7 harus selesai dan saya rasa kita apresiasi kalau sudah pemerintah tidak menumbuhkan rasa optimis, bagaimana masyarakat mau optimis untuk berkegiatan usaha dengan baik kan. H-7 bahkan ada yang sama sekali nggak dapat THR. Orang dia nggak kerja. Tapi ngarap THR ya gimana sih. Tapi harapan kita sekali lagi sebenarnya dari BI pun pasti turut menyoroti juga nih Pak Mahdi dan juga Pak Dharma ya teman-teman di perbankan juga. Karena di satu sisi sebenarnya namanya pedagang ya kita kan pasti pengen jualan dong. Tidak mungkin kita pengen rugi gitu, tapi di tengah masa pandemi sebenarnya harus bisa saling bersinergi nih. Pemerintah dan juga masyarakat, bahkan perbankan pun bisa melihat nih apa kebutuhan masyarakat. Takutnya jangan sampai berlebihan. Untuk segala hal yang telah diberikan oleh Satgas Covid, segala hal sesuatu yang telah disampaikan, yang telah diutarakan kepada masyarakat. Nah, usaha terbaik Satgas Covid saat ini yang saya tahu nih Bang Jul ya. PPKM ini kan kemarin cuma sampai jam 10 malam ya. Sekarang udah sampai jam 11. Sampai saat ini penerapannya sudah benar dijalankan kah Bang? Karena jujur Bang, saya masih lihat banyak sekali yang masih melanggar di tempat-tempat seperti itu. Tapi kembali lagi mungkin personil dari Satpol PP kan juga bukan itu aja yang mau diurusin gitu. Nah sejauh ini sudah seperti apa Bang Jul? Ya,
Baik, terima kasih. Memang ini jadi perhatian kami di rapat pemerintah kota, pimpinan langsung Pak Wali Kota juga mengingatkan bahwa diingatkan masyarakat jamnya ini selalu harus ditaati jam, namanya jam pembatasan jam operasi kegiatan usaha atau Ya. kegiatan masyarakat di lapangan. Memang jam 11 memang. Nah, minggu pertama kita memang belum ada melakukan semacam patroli, Sidak lah, belum ya, patroli. sidak patroli Betul. sebelum. Kita lihat dulu nih animenya gimana. Ternyata Ya. memang sangat luar biasa. Iya, benar. Tadi yang tidak abdol kalau tidak nongkrong setelah tarawih Iya. itu. Jadi Isya, terawih, Iya. terus witir, Iya. nongkrong satunya Pak itu. Nah, Ya. jadi insya Allah kita sudah rencanakan dan memang sudah berjalan. Walaupun memang sana sini belum maksimal itu kita akui juga memang Ya, karena ini kan betul. sekota ya kita Ya. tapi kita tidak boleh kendor, tetap kita lakukan patroli-patroli dan mengingatkan memang saat ini masih diberlakukan jam 11 walaupun kemarin sudah ada pemikiran kita kembalikan ke jam 10. Nah, tapi di lapangan kan jam 11 saja masih kepengen Iya, benar. nambah terus kan apalagi Benar. jam 10 gitu. Iya, loh. Ini betul. kita pertimbangkan nanti kalau memang ada peningkatan kasus kita akan evaluasi. Ya. Untuk jam operasi di jam 11 atau jam 10 ini. Oke, baik. Oke, Bang Jul, seperti itu. terima kasih Iya. ya. Kita balik ke Bank Indonesia, Pak Mahdi dan juga Pak Dharma. Saya nanya sedikit untuk perkembangan ekonomi saat ini, Pak. Seperti apa nih? Pak Mahdi dan juga Pak Dharma, silahkan. Ya, kalau dari asesmen BI untuk di triwulan 1 kita nggak bisa menyebutkan angkanya ya, tetapi kita cukup optimis bahwa di triwulan 1, triwulan 2 ini pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan khususnya akan cukup baik. Jauh lebih baik dari tahun sebelumnya terutama ya. Jadi itu secara aktivitas kasat mata juga udah mulai kelihatan sih kita. Betul. Dari pergerakan mobilisasi masyarakat, kemudian transaksi perdagangan di merchant-merchant kita pantau juga kapasitasnya semakin meningkat. Jadi itu cerminan sudah mulai menggeliatnya perekonomian gitu. Oke, baik. Terima kasih. Pak Dharma, ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau saya mungkin mau tambahkan pesan sponsor nih Mas. Ya. Nah, jadi kebetulan kan kita di Bank Indonesia ini sedang fokus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Ya. Nah, jadi bagaimana diharapkan masyarakat itu bisa cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Betul. Bangga sebagai simbol kedaulatan, bangga sebagai alat pembayaran yang sah, dan bangga sebagai pemersatu bangsa. Betul Dan yang sekali. terakhir adalah paham dalam bertransaksi, paham dalam berbelanja, dan paham dalam berhemat. Ya. Nah, kebetulan kan di tahun 2020 kemarin Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan 75. ke-75. Ya. Nah, kita kan mengeluarkan uang 75.000 nih. Kebetulan edisinya memang terbatas, hanya dicetak 75 juta lembar. Ya. Namun uang ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah. Jadi ini merupakan legal tender. Ya. Sejak 17 Agustus 2020 Sebenarnya Pak sudah ya. merupakan legal Iya. tender. Cuman kadang-kadang orang sayang Pak mau dibelanjain. Sayang karena memang Iya. dicetak edisinya terbatas. Iya, Jadi betul. meskipun ini bisa digunakan sebagai koleksi, namun Ya. juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Termasuk ini kan mumpung mau lebaran, jadi bisa juga digunakan sebagai THR. Jadi kalau misalkan mau kasih 100.000 Ya. kebanyakan, Ada nyempil 75-nya lah Pak di situ ya. 50.000 terlalu sedikit, 75 di tengah-tengah betul, gitu. Jadi betul, bisa. betul. Jadi kan bisa juga suatu kebanggaan tuh, ada kita kasih plastiknya lagi, bisa Iya. dibingkai, dan juga bisa dikasih mahar loh Bang. Oh, itu Memang juga ada yang ya, mau nikah, bisa bisa ya. dikasih mahar. Ah. Tapi jangan uangnya dilipat-lipat. Iya nggak boleh ya. Nah, jadi Mudah menukarnya dikasih juga bingkai. Bisa diperbankan juga sekarang. Iya. Menukarnya ya. Ya, untuk memperolehnya tidak hanya di BI, karena kalau di BI kan harus melalui aplikasi. Ya. Nah, sementara di perbankan silahkan kunjungi perbankan terdekat. masing-masing ya. Masing-masing. Ini mungkin silakan. kalau saya lihat nih Pak Mahdi dan juga Pak Dharma mungkin kayak Bang Maulid, Bang Jul ini mungkin awal keluar uang 100.000 yang plastik itu kali ya. Orang tuh agak mau belanjain tahun berapa tuh yang uang tahun 99. ya uang 100.000 yang plastik tuh kayaknya sayang mau dibelanjain kan ya kan. Dan harapan kita sekali lagi mau masuk lebaran ini semoga semakin paham nih masyarakat kota untuk berbelanja. Konsumtif boleh tapi jangan berlebihan ya. Itu harapan. Terima kasih Pak Mahdi dan juga Pak Dharma. Bang Maulid silakan mungkin terakhir sebelum kita tutup tersan ngopi pada hari ini. Apa yang mau disampaikan mengenai obrolan kita untuk hari ini? Ya kembali saya sampaikan kita terima kasih apresiasi dengan BI mengantisipasi tradisi yang menjadi kelaziman. Kalau menurut saya itu kelaziman. Kalau dulu saya tadi tanya masih boleh nggak kita nukar langsung ke BI?
Dulu biasa kita kalau dari kantor pulang sore BI jam-jam langsung. 3 langsung. Ya. Tapi sekarang udah di perbankan ya. Ini informasi yang penting juga buat masyarakat bahwa kita nggak perlu ke BI lagi. Sudah bisa ke masyarakat. Terus ya pecahannya benar Pak ya, nggak ada lagi seribuan ya? 1.000 masih ada Pak, cuman Tapi- saat ini kan kita lebih menggalakkan uang koinnya, 1.000 logamnya. Oh iya. Hmm. Nah, betul, karena kalau dulu kan kita banyak cari itu. Karena kalau kita kan punya segmen. Ya. Segmen mereka nggak usah yang besar-besar Om. Mm-mm. Seribuan aja tapi banyak. Tapi banyak. Agak tebal Iya kan? jadinya. Supaya Iya. apa? Supaya tebel dompetnya. Iya betul. Anak-anak kan pembualan juga itu ya Iya, kan. iya, Nah, betul. jadi- Sultan 1-2 hari itu biasa itu. Jadi kita apresiasi dengan BI dan program BI juga dengan langkah-langkah BI juga menjamin kita bahwa negara itu memberikan kepercayaan bahwa kita ekonomi bisa pulih. Amin. Dan saya yakin dengan bersatunya kita semua melawan COVID ini, kita yakin bahwa sektor usaha dengan sudah berjalannya new normal ini membuat kita kuat lagi. Bahwa insya Allah Balikpapan mungkin kita sudah banyak nonton di TV, tapi mudah-mudahan kejadian-kejadian itu tidak akan ada di Balikpapan. Insya Allah, amin, amin. Ya, harapan itu kita. saja. Terima kasih, Baik, terima kasih. Mas dari Bang BI, Maulid. Terima kasih. eh, Bang Jul. Bang Zul, Hmm. Mas Rega. Terima kasih bisa ngumpul kita di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Bang Jul terakhir. Kami mau sampaikan dari Satgas Covid nih, menyambung lidah Satgas Covid nih. Ya tidak ada hal yang lebih penting pesan dari Satgas Covid kecuali adalah jaga protokol kesehatan. Betul sekali Bang Jul. Disiplin Iya. dan taati betul-betul arahan dari pemerintah. Ya, Ya, jadi kita harus menahan diri, baik dalam kita beribadah, dalam kita berrekreasi, bekerja. Ikutilah arahan pemerintah karena untuk keselamatan bersama. ya. Ingat ya, Lebaran itu sebenarnya silaturahim, bukan rekreasi ya. Bang. Iya, iya. Jadi Iya. jangan sampai kita menyesal, ya kan? Betul, betul. Ini jangan sampai menjadi Lebaran terakhir. Nah, Jangan seperti sampai, itu. jangan sampai. Iya. Baik. Itu pesan kita. Terima kasih Bang Jul, Bang Maulid, Pak Dharma dan juga Pak Mahdi. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini bisa hadir. Ada mau ditambahkan mungkin? Enggak. Cukup ya, Pak Dharma? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih sekalian juga buat sahabat Onyx. 1,68 triliun yang digelontorkan atau yang ditawarkan untuk tahun ini dari perbankan, dari Bank Indonesia juga. Tentunya harapan kita perekonomian tetap bisa tumbuh, kita pun bisa berbelanja juga memenuhi kebutuhan kita di hari raya. Tapi ingat sekali lagi harus konsumtif yang benar, jangan asal-asalan juga. Meskipun kita berpikir ini setahun sekali, kapan lagi, tapi takutnya setahun sekali ini benar-benar terjadi setahun sekali, besok nggak bakal ada lagi gitu ya. Jangan sampai begitu karena harapan kita semua bisa berjalan seiring, protokol kesehatannya juga jalan, masyarakat juga nyaman berbelanja, ekonominya juga bangkit bersama ya. Amin. Iya betul. Tapi bisa jadi buat transfer orang tua di kampung ya. Semoga bermanfaat untuk obrolan kita pada hari ini. Sekali lagi informasi yang kita sampaikan tujuannya mengedukasi masyarakat Balikpapan dan juga sekitarnya. Jangan sampai salah mengertikan karena tujuannya baik bersama ya. Sekali lagi terima kasih buat semua narasumber, buat tamu kita. Ketemu lagi minggu depan di Sersan Ngopi edisi berikutnya. Saya Regi Nata pamit dan juga narasumber juga pamit. Thanks for listening Onyx Radio. Thanks for watching and be inspired.